Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan dari program studi pendidikan fisika. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan tentang kecakapan peserta didik yang dalam hal ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Dr. Ismet SPD SI dan juga Dr. Ketang Yono SPD MPD. Langsung saja, materi yang akan kita bahas pada hari ini ada 5 poin. Yang pertama adalah pengertian kecakapan, yang kedua adalah jenis-jenis kecakapan, yang ketiga adalah langkah mewujudkan kecakapan peserta didik, yang keempat adalah strategi pengembangan peserta didik, pengembangan kecakapan peserta didik, dan yang terakhir adalah tujuan pengembangan peserta didik. Langsung saja ke materi yang pertama tadi, yaitu tentang pengertian kecakapan. Di mana saya di sini membagi pengertian kecakapan ini menjadi dua. Yang pertama adalah menurut KBBI dan yang kedua adalah menurut para ahli. Di mana menurut KBBI, kecakapan itu adalah sebuah kemampuan. Di mana menurut Sunjana tahun 2000, itu beliau menyatakan bahwa kemampuan itu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gerakan anggota badan, di mana anggota badan bisa melakukan suatu hal yang luwes, melakukan sebuah hal dengan luwes sehingga bisa melakukan sesuatu secara lancar seperti itu. Tapi di sini menurut Marquis, beliau membagi arti kemampuan itu menjadi 3, yaitu yang pertama adalah achievement, yang kedua adalah capacity, yang ketiga adalah aptitude. Di mana achievement itu merupakan suatu kemampuan yang dapat diukur secara langsung, baik dari prestasi dan juga apa yang dia dapatkan. Sebagai contoh, seorang atlet bulu tangkis yang mendapatkan juara 1, mendapatkan piala. Ketika kita di SMA kan sering sekali melihat teman-teman kita mendapatkan sebuah piala seperti itu. Jadi di situ saja kita sudah tahu bahwa dia itu memiliki kecakapan di bidang tersebut. Jadi itulah contoh daripada achievement. Yang kedua adalah capacity. Capacity itu adalah kemampuan yang dapat diukur secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang mana capacity ini adalah gabungan daripada kemampuan dasar dan juga pengalaman. Sebagai contoh lagi, sama seperti tadi, ketika kita melihat seorang atlet bulu tangkis, walaupun dia tidak mendapatkan piala, tidak mendapatkan juara, kita tetap tahu bahwa mereka bisa dengan tangkas memainkan bulu tangkis seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah aptitude, yaitu kemampuan yang dapat diukur melalui tes tertentu. Misalkan contoh, kita ingin ikut ke federasi bulu tangkis, secara otomatis kan kita akan dites terlebih dahulu apakah kita memiliki kecakapan di bidang bulu tangkis seperti itu. Jadi melalui apa yang disampaikan oleh Marquis tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan itu adalah kualitas yang dapat diukur baik secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu dengan tes khusus yang sengaja dibuat untuk itu. Kemudian dari itu semua dapat kita simpulkan bahwasanya kecakapan adalah suatu kemampuan potensial yang nyata dalam mengenal dan memahami, menganalisis, menilai serta memecahkan masalah dengan menggunakan rasio dengan cepat dan melihat apa saja yang benar dan salah. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis kecakapan. Di sini dapat kita lihat bersama ada 4 jenis-jenis kecakapan. Yang pertama adalah kecakapan pribadi, yang kedua adalah kecakapan sosial, yang ketiga adalah kecakapan akademik, dan yang keempat adalah kecakapan vokasional. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kecakapan pribadi. Kecakapan pribadi ini adalah kecakapan yang diperlukan bagi seorang diri untuk mengenali dirinya secara utuh. Yang mana kecakapan pribadi ini dibagi menjadi 2, yaitu kecakapan kesadaran diri dan yang kedua adalah kecakapan berpikir rasional. Di mana kecakapan kesadaran diri itu adalah sebuah kemampuan, sebuah penghayatan bahwa dia itu sadar sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dia juga sadar bahwa dia itu anggota masyarakat, anggota negara, warga negara seperti itu. Kemudian peserta didik itu juga memahami kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki dirinya sendiri. Yang kedua tadi adalah kecakapan berpikir rasional, yaitu kecakapan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi berpikir. Kecakapan ini mencakup kecakapan menggali informasi, menemukan informasi, dan juga kecakapan untuk mengelola informasi tersebut, sehingga dia bisa berpikir kreatif dan juga inovatif. Yang kedua adalah kecakapan sosial, di mana kecakapan sosial ini adalah kecakapan berkomunikasi, baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Sehingga seorang peserta didik itu mempunyai kemampuan mendengarkan dan juga menyampaikan gagasan dengan baik. Yang mana pada akhirnya
kecakapan sosial ini bisa memicu kecakapan bekerja sama, yaitu merupakan saling pengertian dan juga saling membantu antar sesama untuk mencapai tujuan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah kecakapan akademik. Kecakapan akademik ini adalah kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah yang merupakan sebuah pengembangan daripada kecakapan berpikir secara umum, tapi mengarah kepada kegiatan yang bersifat keilmuan. Kecakapan akademik ini meliputi kecakapan mengidentifikasi variabel, menjelaskan hubungan antara suatu fenomena tertentu, kemudian menemukan hipotesis, merancang dan juga melaksanakan sebuah penelitian seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kecakapan vokasional. Yang mana kecakapan vokasional ini ialah suatu jenis kecakapan tertentu yang dikaitkan hanya dengan suatu bidang tertentu, misalkan dokter. Nah, itu merupakan ada bidangnya tersendiri, kemudian perawat, kemudian juga teknik, itu kan punya bidangnya sendiri-sendiri. Kemudian cakapan vokasional ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kemampuan vokasional dasar, dan yang kedua adalah cakapan vokasional khusus. Di mana kemampuan vokasional dasar ini merupakan berkaitan dengan bagaimana peserta didik itu menggunakan alat-alat sederhana, seperti obeng, palu, dan lain sebagainya. Berbeda dengan vokasional khusus, di mana vokasional khusus ini hanya bisa kita tempuh dengan jalur-jalur pendidikan tertentu. Misalkan seperti tadi dokter, montir, apoteker, dan lain sebagainya, itu harus kita studi terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah mewujudkan kecakapan peserta didik. Di sini bisa kita lihat bersama. Yang pertama adalah memberikan pengajaran kepada pendidik untuk aktif dalam kegiatan dan proses pembelajaran. Di situ kita berikan sebuah motivasi, kita berikan sebuah insight seperti itu, bahwa ketika mereka memilih untuk giat dalam sebuah proses pembelajaran, mereka akan memiliki kecakapan tertentu. Misalkan giat dalam belajar di kelas tentu akan bisa dibilang cerdas secara akademik. Kemudian apabila mereka giat dalam mengikuti suatu olahraga, tentu mereka akan memiliki kecakapan di bidang olahraga tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kemampuan kognitif peserta didik dalam memecahkan sebuah permasalahan. Yang ketiga adalah meningkatkan sebuah rasa percaya diri untuk memberikan sebuah pertanyaan, serta dapat dengan percaya diri membantu menjawab. Yang keempat adalah memotivasi peserta didik untuk menggunakan kemampuan berpikir dan juga mengingat dalam memori jangka panjang. Yang selanjutnya adalah strategi pengembangan peserta didik, kecakapan peserta didik, yaitu terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase motivasi, yang kedua adalah fase menaruh perhatian, yang ketiga adalah fase pengelolaan, dan yang keempat adalah fase umpan balik. Yang pertama adalah fase motivasi, di mana dalam fase motivasi ini kita bertujuan untuk menyadarkan peserta didik bahwasanya ada tujuan yang harus mereka capai, dan mereka harus bersedia untuk mengikuti proses-proses yang akan mereka hadapi untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Motivasi sangat penting perannya cukup mempengaruhi kecakapan peserta didik. Bila peserta didik memiliki motivasi yang lemah, maka peserta didik itu akan membiarkan permasalahan yang ada. Berbeda dengan apabila mereka memiliki motivasi tinggi, tentu mereka tidak akan membiarkan sebuah permasalahan menghalangi mereka. Kemudian yang kedua adalah fase menaruh perhatian. Peserta didik memperhatikan unsur pembelajaran sehingga menimbulkan pola-pola konseptual yang memahami konsep-konsep tertentu. Di mana fase menaruh perhatian ini, kita sebagai seorang peserta didik itu, jika kita bisa mendapatkan perhatian peserta didik, maka mereka akan secara khusus dapat dengan mudah memahami materi yang ada. Karena dari awal mereka sudah menaruh perhatiannya kepada kita sebagai seorang pendidik. Kemudian yang ketiga adalah fase pengolahan, di mana setelah kita mendapatkan perhatian daripada peserta didik akan dengan mudah menerima informasi, sehingga selanjutnya adalah kita kelola informasi tersebut menjadi sebuah informasi baru seperti itu, yang mana informasi tersebut akan mereka simpan di long term memory. Selanjutnya adalah fase umpan balik, di mana fase umpan balik ini peserta didik menanyakan apa informasi yang telah mereka pikirkan, apa informasi yang telah mereka kelola. Gitu. Mereka akan menanyakan, Pak, apakah seperti ini sudah benar? Di situ kita umpan balik gitu. Oh iya,
apa yang kamu sampaikan tadi sudah benar. Kalau mereka salah, ya kita perbaiki seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan daripada pengembangan kecakapan peserta didik. Tujuan daripada pengembangan kecakapan peserta didik itu tak lain dan tak bukan pada akhirnya adalah untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan nilai-nilai yang ada di kehidupan nyata, baik secara presentif ataupun secara progresif. Kesimpulannya, kecakapan adalah suatu kemampuan potensial yang nyata dalam mengenal dan memahami, menganalisis, menilai, serta memecahkan masalah menggunakan rasio yang cepat, tepat, dan juga melihat apa saja yang benar. Kemudian kecakapan itu terbagi menjadi 4, kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan juga kecakapan vokasional. Di mana untuk menumbuhkan kecakapan itu sendiri terbagi jadi 4 fase, yaitu fase motivasi, fase menaruh perhatian, fase pengolahan, dan juga fase umpan balik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.